Ada berapa banyak systematic prompts? Semua alat yang ada daripada kamus, leksikon, bisa ditiru di Alkitab GPT. Systematic prompting. Ini bisa dilakukan, ini biasa di Alkitab GPT. Dan itu tahu beda antara ayat TB Yunani dan artinya. Dan bisa dibandingkan. Dan ini hasilnya. Berikut ayat TB net setiap versi. Tolong analisa ayat ini dengan rincian arti kekuatan dan seputarnya. Oke? Dan so kalau lihat, ini analisa makna dan kekuatan dalam bahasa Yunani. Karena, and then arti penjelasan, theos, and satu persatu itu memberi anak yang unik, and so on. Berikan juga kepada saya untuk kamus leksikon dari Yohanes 3. Ditambahkan kata makna plus indra dalam bahasa-bahasa asli Yunani. And so, ini variasi nama senses. Gunakan perintah strong numbers, misalnya. And so, ini mengasih. Dan itu untuk bisa analisa bahasa asli. Semua yang tadi linguistik dari alat, makanya untuk apa yang seputarnya ayat, tetapi linguistic analysis, verse analysis. Okay? Apa yang tafsiran dari Bapak Gereja Teologis katakan menjadi Yohanes pasal 3, berikan dalam berbagai pandangan yang berbeda, serta sumbernya. So ini tafsiran, ini berdasar Agustinus, Origen, Yohanes, and berdasar Martin Luther, and John Calvin. And so Anda bisa termasuk ada sumber, bisa dapat tidak hanya topical dari dalam Alkitab, tapi di luar. And contemporary seperti William Barclay atau N.T. Wright. Okay? Masih dalam konteks Yohanes pasal 3, berikan saya nama-nama orang dan tempat-tempat, juga ringkasan survei singkat dari masing-masing. Okay? Tokohnya Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Nikodemus, Yohanes Pembaptis, penulis, and murid, and tempat-tempat dalam itu ada Yudea, Yordan, and so ini omong tentang apa yang ada dalam tempat dan lokasinya, dan yang penting terreferensi di situ. Ringkasan, judul perikop, isi pasal, kesimpulan. Okay? Saya ingin cross references, referensi silang. Okay? Untuk setiap ayat. Ini untuk bagian pertama, referensi silang. Untuk kasih Allah dan keselamatan, referensi silang. Dan so dengan ini saya sudah bisa untuk ingat alat adalah ayat, leksikon, asosiasi. Well, ini sudah referensi silang. Ini network dan itu mengerti ayat apa terkait dengan apa. Dan itu menjelaskan hubungannya. Nikodemus awal mencari diam-diam atau seperti orang Israel harus memandang ularnya. Ada jawaban untuk mengapa ular muncul. Itu ternyata ada bilangan. Dan dengan penjelasan mengapa. Okay? Dan seterusnya. Luar biasa. Dan kalau mau systematic prompting ada di sini nanti akan di-share. Tapi Anda dapat, dan ini saya lanjut, tidak hanya harus bikin sendiri, tetapi dari sabda, sudah ada prompt yang sudah dipersiapkan. Dan so, ada di Alkipedia, bagian Alkipedia, kitab Alkitab Basal dan AIpedia. Di situ, semua ini sudah dibuat bersama prompt, dan kalau saya klik, prompt ini akan menghasilkan, dan kalau yang biru, itu akan mendalami lagi. Dan so kalau saya tidak mau bikin sendiri untuk topik-topik, AI sudah di-prompt untuk nama dan tempat, kata kunci, untuk 5W2H, pelajaran dan doa, pertanyaan refleksi, diskusi, dan untuk semua ini sudah ada prompt yang dibikin, dan waktu klik, muncul hasilnya. Dan kalau mau lanjut di bagian atas, saya bisa bikin prompt sendiri apapun. Saya mau mendalami salah satu dari jawaban ada di sampingnya. Di app, di Badena, misalnya, ada prompts yang sudah built-in. Dan di situ bisa klik, dan untuk lagi topik dan semua bahan ini sudah di prompting untuk Anda. Sangat-sangat tolong.
lebih lagi untuk aplikasi daripada AI itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang AI memberi untuk Anda bisa tanya dan untuk nanti itu jawab kembali. So, apakah konteks hit stories, konteks budaya, konteks literatur dan teologis? Dan itu menjawab. Atau berikan saya ringkasan dari bagian ini. Dan itu meringkas Nikodemus dan kelahiran kembali dalam pasal ini. Dan itu semua hanya harus klik button. Dan itu sudah menulis prompt dan sudah menyampaikan prompt tanpa Anda harus. So ini cara untuk bisa prompting untuk PA tanpa harus menulis sendiri. Sudah dipersiapkan. Tapi kalau Anda mau satu cara lagi sistematis AI squared, maaf sudah ada video tentang itu. Ya, kita juga sering sampaikan. 4 langkah, saya hanya mengingatkan ini kotak, alasan itu dinamakan squared, dalamnya ada Alkitab, dan atasnya ada bulat untuk fokus, ada AI yang masuk, kali AI yang keluar dari firman, dan ada salib atasnya. Dan itu 4 langkah. Awali investigasi, itu bagian masuk dalam teks, and then dengan AI sangat menolong berapa jauh investigasi, ajaran, dan implementasi, itu sangat-sangat menolong. Dan ini slide utama, and apa artinya? Apa yang adanya? Setelah itu, inductive investigation, menggali lebih dalam sampai pakai mikroskop, sampai pakai teleskop, sampai nanti di akhirnya apakah ada stetoskop untuk tahu firman sudah saya dapat, sudah masuk, sudah mulai mengubah. Semua langkah ini sabda mengajar AI squared untuk orang bisa PA dengan AI. Tapi kalau Anda sudah mulai menguasai skill untuk prompting, Anda bisa tidak hanya ini, tetapi bisa ikut flow atau cara apapun. Ada yang ajar, koma, ada yang ajar cara lain untuk bagaimana menggali Alkitab. Yang penting skill prompting. Dan ada banyak prompt, ya tolong. Dan apapun yang you mau dalam penggalian Yohanes pasal 3. Dan lebih lagi, kalau mau buat lirik lagu rohani dari pelajaran yang sudah dapat, silakan. Dan mereka tidak ada setup untuk main lagunya, tetapi tidak ada waktunya. And bisa multiplikasi. Hasil apapun dari penggalian bisa jadi lagu, atau bisa jadi bahan untuk poesi, untuk inti khotbah, untuk modul pelajaran, untuk cerita anak, untuk carol, swipe, and so on.